Oke guys, ini dia proses pengevakuasian John Deere amblas menggunakan ekskavator Hitachi. Itu operatornya guys. Ini dia kondisi John Deere-nya, operatornya guys. Full muatan operatornya. Mungkin minyaknya mau diturun dulu. Nah, ini operator satu lagi nunggu BBM. Evakuasi John Deere amblas pengantar BBM. Operatornya Bang. Pendukung Prabowo tentunya guys. Sudah berhasil. Mantap. Oke guys, ini orangnya. Apa? Gimana menurut Bapak soal tanggapan Bapak atas John Deere yang amblas tadi? Kira-kira Anda ini supir sudah berpengalaman namun tidak bisa mengoperasikan dengan benar. Nah, ini operator ekskavatornya tadi. Wah, masih gandeng, masih bejangan guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di sang pejuang tak mengenal lelah. Hari ini saya sengaja buat konten baru pertama kali ini ya. Biasanya helper saya yang membuat konten, tapi hari ini saya sendiri yang buat, dan saya suruh helper saya yang bekerja sambil kita melihat perkembangan selama 3 bulan masuk 4 bulan ini. Helper saya akan melihat gimana. Ini udah lumayan lah ya, udah lumayan. Lihat sama-sama ya. Kita ada di lahan betul-betul penuh dengan tantangan dan rintangan karena kayu begitu rapat. Lihat, rapat sekali kayunya karena ya memang lahannya hutan belantara atau rimba ya. Di kayu rapat dicampur dengan akar tali. Jadi kesannya kayak gini. Kita lihat sama-sama, ini akar tali semua nih. Kita lihat lumayan lah ya. Kalau untuk pemula-pemula lumayan lah. Bulannya saya lihat. Ya, kalau untuk helper 3 bulan masuk 4 bulan lah, belum nyampe 4 bulan, lumayan. Apalagi lahannya ini lahan nggak mudah ya, nggak mudah bagi pemula mengerjakannya karena memang kayunya padat. Jadi perlu ekstra hati-hati juga.
karena silap sedikit kita dorong kayu yang minta kita. Maka dari itu kita perlu hati-hati. Apalagi alat atau unit kami ini baru 500 HM ya. Baru sekali servis, jadi perlu ekstra hati-hati. Terjal ya, nah, lumayan lah ya. Sedang ya, kalau bagi saya ini sedang. Nah, lahannya nggak terjal, nggak pandai, sedang. Ini hasil kita dari pagi, dari atas sana ada 7 teras sampai ini, nah ini 8. Sekarang udah jam 11.30, jam 12 ya, kurang lebih 600-700 meter lah kita dapat setengah hari, dari start jam 7.30 tadi sampai jam 11.30, kurang lebih 600-an atau 700-an meter. Jadi nanti sore kita lihat hasilnya berapa ya. Nah, tiap sore, tiap kita mau pulang jam 4 jam 5 itu diukur oleh helper panjang teras berapa untuk laporan ke bos ya. Yang hati-hati dia. Ini ya kak, susah juga kita mau rapatkan teras, susah karena banyak kayu. Jadi kalau kita rapat ini sampah-sampah atau kayu-kayu ini susah kita mau menyusunnya. Dia agak jarang lah, kurang lebih 4-5 meter lah antaranya teras atas dengan teras bawah, kurang lebih lah 4 meter gitu. Jadi kalau kayunya kurang atau belukar bisa antara teras itu 2 meteran, karena memang akasia ini rapat ya. Jadi jarak tanam tuh 36 sampai 46 ya. Jadi kalau 2 meter antar teras pas bu. Jadi 2 meter antara teras, dari bibir teras itu 1 meter. Jadi ada selisihnya gitu. Lain kalau sawit ya, kelapa sawit. Kalau kelapa sawit kan 8 sampai 9 meter jaraknya, jarak tanam. Udah 7 menitan, kurang lebih 7 menit, baru ada sekitar 5 meter atau 6 meter ya dapatnya. Jadilah ya, di per menitnya itu kurang lebih 1 meter ya dapat. Jadi untuk helper atau pemula ya lumayan lah kondisi lahan seperti ini, karena sistem saya mengajar helper itu mungkin beda lah dengan yang lain, karena setiap operator mendidik helpernya beda ya. Kalau saya sistemnya hasil atau hasil kerja itu boleh katakan nomor 2 atau nomor 3 lah. Yang terutama saya ajar helper itu menjaga alat.
belum tentu bisa bekerja, bisa jaga alat. Tapi kalau bisa jaga alat, pasti bisa bekerja. Karena tidak sedikit saya lihat operator itu main hantam-hantaman saja. Alat mau senggol kayu, senggol sini, yang penting dapat hasil. Kalau saya enggak, beda. Saya hasil itu nomor 2. Terutama saya jaga alat dulu. Karena alat ini apa namanya, boleh dikatakan periuk kita ya. Jadi kalau alat kita sehat terus, enggak ada kendala ya, kita kan kerja terus. Jadi walaupun apa namanya, kita dapat hari ini hasil 1 juta misalnya, tapi kita nggak jaga alat, otomatis besoknya kita nganggur karena alatnya pasti rusak, kena kayu lah, pos bocor lah, apalah, itu kan mengganggu juga bagi saya. Jadi saya terutama itu walaupun hari ini dapat 500 misalnya, tapi alat selamat, alat sehat terus, nggak kena apa-apa, ya kan tiap hari kerja. Jadi hasilnya 500 enggak keluar spare part. Tapi hasil 1 juta 1 hari tapi keluar spare part. Jadi kan rugi. Kalau bagi saya sih, ya nggak tahu lah bagi operator-operator lain. Karena setiap operator kan beda prinsipnya. Lagi di apa namanya, kontraktor kami ini kan boleh katakan kontraktor besar ya. Cuma unitnya udah ratusan unit, boleh katakan nggak terhitung lagi unitnya. Jadi sistem apa bos kami ini, walaupun hasilnya sehari 500 misalnya, tapi alatnya aman gitu Pak. Itu yang sering dibilang sama semua operatornya, hasil nomor 2 ya. Bagi saya sih memang hasil nomor 2, terutama itu alat dulu. Jadi kalau alat selamat, otomatis operatornya kan selamat juga. Karena kenapa? Karena operator duduk di atas alat ya. Jadi saya udah masuk 4 tahun lah di PT ini, sudah 3 kali ganti alat ya. 3 kali ganti alat itu baru semua. Jadi setiap ada alat keluar, pasti bos tuh mengisyaratkan bahwa alat yang baru keluar itu tetap saya yang bawa. Jadi bekas-bekas saya tuh dikasih dengan operator-operator yang lain gitu. Yang pertama saya bawa dulu 11 bulan, nggak nyampe 1 tahun, disuruh tukar lagi karena datang lagi unit 10 unit dia beli, jadi tukar. Jadi alat yang kedua itu kurang lebih 3 tahun terpakai, ditukar lagi dengan Komatsu nih. Itu hampir 3 tahun lebih ke saya bawa itu. Tuh sama sekali nggak pernah bocor hose, masih ori semua. Boleh katakan bodinya masih ori semua, nggak ada cacatnya. Katakan masih baru, tapi HM-nya udah tinggi kan, udah, kalau tidak silap saya itu hari 3000 lebih ke berapa itu HM-nya. Jadi bos mungkin percaya lah ya. Jadi nah ini unit ini baru berapa bulan nih, beli lagi 1 unit ini Komatsu. Jadi saya dipercayakan untuk menjaganya lagi. Jadi perlu ekstra hati-hati. Jadi saya ngajar helper itu alat dulu lah ya. Alat dulu diutamakan, jangan hasil. Kalau hasil kita utamakan, otomatis alat kita ini hancur lebur. Lumayan juga nih, udah belasan menit belum nyampe 10 meter kayaknya. Dari sini tadi ya, dari sini tadi mulai ke sana kurang lebih lah ya 10 meter ya. Nah dari sini ya, dari sini ke sana kurang lebih 10 meter lah ya.
12 menit berarti kurang lebih lah 1 menitnya 1 meter. Jadilah. Nah, karena memang kondisi lahannya kayak gini, kayunya rapat campur dengan akar tali ya memang agak susah. Apalagi pemula ya, baru belajar, jadi belajar lah ya. Juga buat kayu-kayu ini rapat campur lagi dengan akar-akar tali ini. Kalau ketemu kayu di depan dia agak besar, dia bingung dia mau diapain. Bingung dia mau diapain ini kayu. Oke teman-teman, kita udah melihat sendiri perkembangan helper ya. Ini helper saya udah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Ukurannya gini, lumayan lah ya. Oke, bagi yang pemula, bagi yang masih berjuang untuk belajar, jangan pernah putus asa, belajar terus dan tetap konsisten lah untuk belajar ya. Karena nggak ada operator langsung pandai, pasti ada proses belajarnya. Oke teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih kalau sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam 2 handle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.